Masih semangat kan puasanya? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kelas hari ini, baiknya kita memulainya dengan mengucap lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Jadi pertama itu kita masuk ke pengertian Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian udah bisa baca Al-Quran kan? Udah, oke. Jadi apa sih Al-Quran itu? Ibu jelaskan sambil ditulis ya anak-anak. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran berasal dari kata Qara'a yaqra'u Qur'ana. Yang artinya membaca bacaan. Ataupun bacaan yang sempurna. Sedangkan secara istilah, pengertian Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu yang dihimpun dalam bentuk mushaf yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan apabila kita semua membacanya mendapatkan pahala. Nah anak-anak, selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup Nabi yaitu hadis Nabi. Dengan kita mengikuti hadis Nabi, itulah salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Baik anak-anak, sekarang kita baca ayatnya ya. Ayo kita baca. Ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbullah. Qul in kuntum tuhibbullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni Bikumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Oke, anak-anak, Adli Fairuz tolong bacakan artinya. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, artinya itu katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, yang kita bahas yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa. Yang artinya baru, cerita, kemudian peristiwa dan perkataan. Nah, anak-anak, secara istilah
hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Jadi, gimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai pengertian dari Al-Quran dan hadis? Paham? Paham tuh? Paham. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu tentang fungsi dari Al-Quran dan hadis. Oke. Fungsi dari Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran Islam ataupun sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali mengandung hukum Islam. Contohnya mengenai makanan yang halal dan haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu tentang peristiwa kelahiran, kemudian tentang penciptaan alam semesta. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa saja kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ada yang tahu? Yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Injil. Oke, sekarang setelah fungsi Al-Quran, kita memasuki fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu sebagai menetapkan hukum Islam. Fungsi hadis yang pertama yaitu menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya. Kemudian yang kedua memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi contohnya itu seperti di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang sholat. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan dan diperinci lagi apa itu sholat, kemudian tentang tata cara sholat, kemudian berapa rakaat sholat. Yang ketiga, fungsi hadis yaitu memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran berbunyi, barang siapa kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Nah, di dalam hadis pun kemudian diperjelas dengan berpuasalah jika kalian melihat bulan dan berbukalah kalian
jika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah kita masuk ke materi pengertian Al-Quran dan hadis, kemudian fungsi Al-Quran dan hadis, yang ketiga yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, contohnya yang pertama yaitu kita bisa mengikuti pengajian. Jadi kalau ada pengajian, kita bisa ikut serta di dalamnya, mendengarkan apa isi ceramahnya, apa isi ilmunya, dan kemudian kita pahami. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami isi kandungan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kita dapat berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu yang terakhir apa? Fungsi Al-Quran? Ini bulan puasa loh. Apa fungsi Al-Quran? Oke, fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu kita selalu membaca Al-Quran di setiap sesudah ataupun sebelum kita melakukan sholat wajib. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk anak-anak semua. Silakan siapkan kertas lembar. Kemudian tulis nama ya. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Oke. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Yang sudah siap boleh kumpul ke depan. Karena semua sudah mengumpulkan, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Semoga materi pada hari ini dapat berguna bagi anak-anak semuanya. Ya, jadi sebelum kita tutup kelas ini, pada hari ini mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.